lagi sifat ujub, ya sifat ria, sifat takabur, merasa sombong. Jadi ketika si fulan dititipkan kelebihan A, belum tentu punya kelebihan B, sehingga dengan itu dia tidak merasa tinggi, tidak merasa angkuh dengan apa yang Allah titipkan kepadanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video ceramah, dan kali ini adalah dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Ketika ilmu bertambah, seharusnya itu menjadikan dia merasa bersyukur kepada Allah karena diberi tadi kesadaran yang tadi, ya, bukan karena kemampuan dia semata untuk mendapatkan pengetahuan, tapi Allah yang berkehendak untuk menitipkannya. Kalau Allah nggak berkehendak, sehebat apapun berikhtiar seorang makhluk tidak akan mendapatinya. Ya, betapa banyak orang belajar keras luar biasa, ya, tapi Allah nggak berkehendak karena melihat kemaslahatannya bukan pada yang dimaksud. Dia berhak mendapatkan yang lain, ilmu yang lain bukan yang itu Allah titipkan pada yang lain. Ketika diberikan oleh Allah kepada si fulan seorang hamba, maka ada dia berterima kasih kepada Allah dengan cara bersyukur. Nah, sifat syukur yang pertama ketika diberikan itu adalah menghadirkan sifat tawadhu dan mengembalikan semua pengetahuan kepada Allah. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan ilmu yang kita miliki saat ini. Ya, kita sadari bahwa ilmu pengetahuan kita yang kita miliki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lewat perantara yang diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, dan mungkin teman-teman kita. Ya, kita gunakan ilmu pengetahuan kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu rendah hati. Ya, kita lanjut. Karena itu Allah sangat tidak menyukai bila ada seorang yang merasa berilmu kemudian sombong dengan ilmunya itu. Bahkan tingkat kesombongannya berada di puncak sampai tidak mengenal Allah. Atau maaf, tingkat kesombongan dengan pengetahuan itu sampai menentang Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini mendapatkan satu kecaman yang luar biasa, dan ini penyakit iblis yang pertama. Ketika merasa punya pengetahuan, kan? Maka dengan pengetahuan itu dia sombong, aba wastakbar. Nanti ayat 34 ini kita lihat, dia merasa enggan hormat kepada Adam atas perintah Allah karena merasa sombong. Ya, maka Allah haramkan kesombongan itu. Ya, ingatlah kita itu jangan pernah sombong akan ilmu pengetahuan yang kita miliki, merasa paling pintar sendiri, merasa paling senior sendiri, dan lain-lain. Ya, jangan seperti iblis itu yang dengan kesombongannya merasa paling yang terbaik, paling senior, paling alim, paling tinggi derajatnya. Ya, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis dan para malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis itu menolak karena dengan kesombongannya itu tadi merasa paling terbaik. Seperti itu. Kita lanjut. Ya, apalagi bila itu dilekatkan kepada seorang yang merasa punya pengetahuan, seperti kasusnya Qarun. Ya, Qarun kan nanti kalau kita sudah sampai khususnya di surat Al-Qasas nanti, ya, surah ke-28 itu kita akan dapati bagaimana seorang Qarun dengan bangganya bahwa saya ini dapat kekayaan melimpah ini, ya karena pengetahuan yang saya dapati, ya karena saya semakin pintar saya dapat ini semua, dan tidak kemudian disertai itu dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat tawadhu, dengan sifat kemudian menghamba, meningkatkan ibadah. Karena hal yang demikian terjadi, maka apa yang Allah lakukan? Allah memberikan pelajaran, ya, dengan menghadirkan likuifasi, ditelan semuanya, supaya semua menyadari bahwa seluruh apa yang didapati oleh Qarun itu sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus membangun nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau dalam bahasa singkat yang sering saya sampaikan, seorang yang merasa sudah mendapatkan gelar atau pintar atau ilmunya terlihat banyak, tapi pada saat yang sama dia tidak mengenal Tuhannya, maka yang demikian belum dikatakan pintar yang sesungguhnya, belum mendapatkan keberkahan dari ilmunya.
Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi. Ingat ketika misalnya kita kaya, harta kita melimpah, jangan berpikir itu semua hanya karena kerja keras kita. Ingatlah Allah yang memberi rezeki, Allah yang melancarkan usaha kita. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya, mungkin dengan cara sedekah. Jika harta kita sudah mencapai nisab, kita ya zakat harta, zakat mal. Dan kita juga berusaha untuk selalu meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut. Baik ya, jadi termasuk para ustadz juga ya, atau misalnya digelari ustadz, kiai, atau mungkin gelar-gelar keagamaan tertentu, maka semakin dia meningkat ilmunya, semakin tawadhu karena merasakan bahwa semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Sulaiman alaihissalam ketika diberikan oleh Allah pemahaman, fahamnahu, ya, maka Allah berikan pemahaman kepada Sulaiman yang melebihi ayahnya Daud alaihissalam. Maka apa yang beliau katakan? Ya, beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min fadli Rabbi, semuanya dari keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi, semua ini ya ini dari keutamaan yang Allah titipkan. Dia bluani ya untuk bangun diri saya. Apakah saya bersyukur dengan semua nikmat ini? Am akfar, atau kemungkinan ada dorongan untuk berbuat kufur. Ya, jadi ini dasar pertama yang ingin kita tekankan teman-teman sekalian. Nah, ingat, semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selain harta, ilmu juga termasuk titipan. Ya, misalnya kita diberi ilmu pengetahuan yang tinggi, kecerdasan. Nah, di situ kita gunakan untuk hal yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Ya, juga kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah kita telah diberi kecerdasan. Ya, kita lanjut. Lalu sifat yang kedua, setelah kita menghadirkan sifat ketawaduan, merasakan semua ilmu ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai titipan, lalu kita menyadari bahwa sungguh Allah akan menitipkan kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya, dengan sifat bijaknya. Jadi Allah Maha mengetahui ini si fulan diberikan kelebihan di A, si fulan di B, si fulan di C. Ya, kenapa tidak satu orang diberikan kelebihan yang sempurna di semua aspek? Ya, agar semua manusia menyadari bahwa keilmuan seseorang itu tetap ada batasnya. Nggak akan bisa menguasai segala hal. Ya, supaya kita menyadari bahwa ada yang menitipkannya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si fulan A, si fulan B, si fulan C, nggak ada satu orang menguasai segala hal. Ya, untuk menunjukkan bahwa ada keterbatasan di manusia itu, sehingga kita menyadari bahwa yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul sekali. Pasti kita semua punya keterbatasan masing-masing, entah itu keterbatasan finansial, fisik, pengetahuan, sosial, ekonomi, yaitu keterampilan dan lain-lain. Ya, contohnya guru saja itu beda-beda. Ada yang guru agama, ada yang guru matematika, ada yang guru bahasa Inggris, kemudian guru IPA, guru ekonomi, guru IPS, dan lain-lain. Ya, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, kita lanjut. Yang kedua, mengurangi sifat ujub, ya, sifat ria, sifat takabur, merasa sombong. Jadi ketika si fulan dititipkan kelebihan A, belum tentu punya kelebihan B, sehingga dengan itu dia tidak merasa tinggi, tidak merasa angkuh dengan apa yang Allah titipkan kepadanya. Ya, dia bisa mereferensikan orang lain untuk belajar pada si B apa yang tidak diketahui ya. Si fulan pakar tafsir, tapi belum tentu pakar di bidang hadis. Maka ketika seseorang bertanya tentang hadis, dia bisa mereferensikan, datanglah kepada si fulan, dia lebih paham dengan persoalan ini. Itu yang dilakukan orang-orang di masa lalu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah bukti dari pemahaman seseorang atas apa yang diajarkan oleh malaikat dari isyarat Allah sampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di penutup ayat ke-32. Innaka, sungguh engkau ya Allah, antal alim, engkau yang maha mengetahui, pemilik segala pengetahuan, dan berkehendak kepada siapapun ilmu itu engkau titipkan. Al-Hakim, engkau maha bijak memilih seseorang di antara hambamu itu untuk menyampaikan risalah pengetahuan dimaksud.
Nah, ingat bahwa pemilik pengetahuan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik segala pengetahuan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dititipkan. Jadi jangan kita punya sifat yang seperti riya, ujub, sombong. Ya, karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing dan juga kekurangan masing-masing, ya. Karena pada dasarnya semua manusia itu saling membutuhkan. Seperti itu. Kita lanjut. Jadi adab ini penting disampaikan untuk membangun satu pondasi yang kokoh sebelum kita menerima pengetahuan. Sebab kalau adab ini masih rapuh, begitu pengetahuan masuk, nah ini biasanya bangunannya akan goyah. Ya, mudah sekali goyahnya dengan kesombongan, dengan ria, dengan popularitas, dengan materi. Ya, hati-hati, termasuk dengan materi, hati-hati. Nah, karena itu adab penting dibangun sebelum ilmu itu ditanamkan. Ya, seringkali kita dapati petunjuk dari para ulama yang menyampaikan al-adabu qablal ilmi, adab sebelum ilmu. Di antara adab itu pengetahuannya adalah dasar-dasar penguatan dari nilai spiritual sebelum ditanamkan nilai intelektual. Nah, dalam Islam, adab dan ilmu adalah suatu konsep yang sangat penting dan harus saling melengkapi. Karena adab yang baik itu dapat membantu kita menerima pengetahuan dengan lebih baik. Dengan adab yang baik, kita dapat membuka pikiran kita untuk belajar tanpa terpengaruh oleh ego kita sendiri. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga keimanan kita semua. Dan sampai di sini reaksi ceramah kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.